Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Borka Syuhada dari Proteksi Tanaman kelas A dengan nomor NIM 050812821266061. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi berupa pengenalan mikologi dan kelas jamur. Pengertian mikologi. Mikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu mykos yang berarti jamur dan logos yang berarti ilmu. Dalam bahasa Inggris, jamur disebut fungi atau fungus, yang dapat diartikan mikologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jamur atau sering disebut juga cendawan. Kajian dalam mikologi antara lain meliputi taksonomi jamur, fisiologi jamur, bioteknologi jamur, dan budidaya jamur. Berdasarkan bentuk tubuhnya, jamur dibedakan menjadi 3, yakni hamir, kapang, dan cendawan. Hamir ini merupakan jamur yang mempunyai sel tunggal, uniseluler, sedangkan kapang merupakan jamur yang mempunyai sel berbentuk filamen. Filamen yang merupakan sel vegetatif tersebut dinamakan hifa. Hifa dari koloni kapang akan tumbuh bercabang-cabang dan membentuk jalinan massa yang sering disebut miselium. Dan cendawan merupakan jamur yang mempunyai filamen dan tubuh buah yang besar dan dapat terlihat mata, walaupun dengan mata telanjang tanpa menggunakan bantuan alat. Secara umum, jamur memiliki karakteristik yakni eukariotik, multiseluler, dan ada yang uniseluler. Reproduksinya dengan spora secara aseksual atau seksual, bersifat parasit, habitatnya di tempat yang lembab, tidak berklorofil, heterotrof, tubuhnya terdiri dari hifa, dinding sel terdiri dari kitin dan selulosa. Morfologi dan struktur jamur terdiri dari pileus atau tudung, lamela atau gills, anulus atau cincin, stip atau tangkai buah, hifa atau struktur fungi yang berbentuk seperti tabung yang terbentuk dari pertumbuhan spora atau conidia, miselium atau hifa yang bercabang-cabang, septum, sekat atau dinding, nukleus atau inti sel. Conidia adalah spora aseksual yang terbentuk di ujung conidiofor. Struktur hifa khusus yang menghasilkan conidium. Conidiofor adalah tangkai conidia. Metula adalah suatu sel yang membentuk cabang conidiofor dan bantalan vertical cell. Sterigma adalah tangkai penyokong conidia. Struktur sel jamur terdiri dari dinding sel, membran sel, inti, sitoplasma, retikulum endoplasma, badan Golgi, vakuola, ribosom, mitokondria, dan organel yang lainnya. Sifat jamur sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu saprofit, patogen, dan antagonis. Saprofit berarti memperoleh makanan atau nutrisi dari sisa organisme mati, seresah, ranting, ataupun daun. Patogen berarti menyebabkan penyakit pada tanaman. Sedangkan antagonis yakni dapat menghambat pertumbuhan patogen tanaman. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan jamur dari kelas Zygomicota. Zygomicota adalah cendawan yang dicirikan dengan hifa yang tidak bersekat-sekat. Pada kondisi normal atau vegetatif, cendawan ini bersifat senositik. Selnya berinti banyak dan dapat membentuk struktur dormain bersifat sementara yang disebut zygospora. Zygomicota adalah salah satu filum yang terdapat di dalam kingdom fungi. Reproduksi seksual pada jamur Zygomicota terjadi menggunakan organ reproduksi zygosporangium yang menghasilkan zygospora. Reproduksi aseksual pada Zygomicota terjadi dengan sporangium yang menghasilkan spora. Daur hidup Zygomicota terjadi ketika gametangium mengalami plasmogami atau peleburan sitoplasma, membentuk zygosporangium dikaryotik dengan pasangan nukleus haploid yang belum bersatu. Jika kondisi lingkungan membaik,
akan terjadi karyogami, yaitu peleburan inti, sehingga Zygosporangium memiliki inti yang haploid. Bentuk struktur tubuh jamur ini terdiri atas sporangium dan 3 jenis hifa. Sporangium adalah bagian tubuh Zygomicota yang berperan dalam perkembangbiakan secara aseksual, dilakukan dengan spora. Nama 3 hifa yang terdapat pada struktur tubuh Zygomicota meliputi hifa stolon, rhizoid, dan sporangiofor. Zygomicota merupakan jamur yang membentuk zygospora, yaitu spora istirahat berdinding tebal. Habitat Zygomicota yaitu di darat, di tanah, atau pada sisa organisme mati. Zygomicota dapat membentuk mycorrhiza, simbiosis jamur dengan akar tanaman, dan sebagian anggota divisi ini hidup sebagai saprofit. Rhizopus oligosporus adalah salah satu jamur yang termasuk dalam Zygomicota. Karakteristik dari Rhizopus oligosporus antara lain yakni ditemui di tanah, buah, dan sayuran serta roti yang sudah lama. Rhizopus oligosporus dapat tumbuh optimum pada suhu 37 sampai 49 derajat Celcius dengan pH 4,3 sampai 4,5. Rhizopus oligosporus mempunyai koloni abu-abu kecoklatan dengan tinggi 1 mm atau lebih. Rhizopus oligosporus bereproduksi secara aseksual dan seksual. Peran Rhizopus oligosporus sendiri yakni dapat menghasilkan protes asam bersifat proteolitik yang kuat dan amilolitik kurang kuat. Penetrisi ke dalam jaringan biji kedelai. Tipe hifa pada Rhizopus oligosporus meliputi stolon, rhizoid, dan sporangiofor. Berikut merupakan taksonomi dari Rhizopus oligosporus. Untuk mengetahui pertumbuhan jamur, kita dapat menggunakan media. Pasti masih pada bingung kan? Apa sih media itu? Nah, jadi media itu adalah tempat atau wadah bagi pertumbuhan mikroba seperti jamur dan bakteri yang dibuat seolah-olah sama atau sesuai dengan habitat asli dari mikroba tersebut. Media ini dibuat dari bahan campuran yang mengandung nutrisi yang diperlukan oleh mikroba. Media berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3, yakni media cair, media padat, dan media semi padat. Media cair adalah media yang berbentuk cair, dan media padat adalah media yang berbentuk padat. Biasanya ditambahkan zat pemadat. Sedangkan media semi padat adalah media yang menambahkan zat padatnya 50% atau media dalam keadaan panas cair, keadaan dingin padat. Media juga dapat kita bikin di rumah loh. Mau tahu caranya? Tonton videonya sampai habis ya. Berikut merupakan bahan dan langkah-langkah cara pembuatan media, baik media potato dextrose agar atau PDA, mox ekstrak agar NEA, maupun nutrien agar NA. Berikut merupakan salah satu contoh cara pembuatan media PDA. Yang pertama, potong dadu kentang tanpa mengupas kulitnya sebanyak 500 gram. Langkah kedua, masukkan kentang yang telah dipotong di dalam wadah dan tambahkan 1100 ml air. Lalu rebus selama 20-25 menit atau sampai mendidih. Selanjutnya, saring ekstrak kentang yang akan digunakan. Setelah ekstrak kentang telah disaring, lalu masukkan agar dan gula sebanyak 20 gram dan masukkan antibiotik agar tidak terkontam dari bakteri. Aduk merata, lalu tuangkan ke dalam toples. Setelah dingin, media telah siap. Mikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur. Namun, tubuh buah jamur dapat dilihat dengan jelas apabila menggunakan mikroskop. Untuk itu, agar hasil penelitian maksimal, di video ini akan ada contoh agar mendapatkan hasil mikro dari jamur dengan jelas. Dan inilah caranya. Di video ini, saya akan mengambil sampel dari tempe yang sakit.
Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu, bersihkan preparat dan cover glass menggunakan Aquades. Sterilkan preparat, cover glass, dan jarum suntik menggunakan bunsen dengan teknik penjilatan api. Lalu, letakkan Aquades di atas preparat sebanyak 1 tetes sampai 2 tetes. Dan ambil sampel dari tempe yang sakit, letakkan di atas permukaan preparat yang terkena air dan aduk merata. Langkah selanjutnya, tutup menggunakan cover glass sampai rapat, lalu amatilah di bawah mikroskop. Dan inilah hasil mikro dari tempe yang sakit. Terdapat jamur Rhizopus oligosporus. Nah guys, gak terasa nih kita udah di penghujung video. Kiranya hanya sampai sini saja video yang dapat Barokah paparkan. Kurang dan lebihnya Barokah mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oh iya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Dadah.